doaku, nyatakan kemuliaan-Mu. Yesus, Engkaulah harapan, terang menuntun dalam kesesakan. Kau yang berikan kekuatan, dengarlah doaku, nyatakan kemuliaan-Mu. Yesus, Engkaulah jawaban. Dengan segenap hatiku berseru, ya Tuhan. Segenap jiwaku percaya padamu. Kuasa nama Yesus yang sanggup memulihkan dan menyembuhkanku. Mari kita angkat pujian ini dengan bangkit berdiri. Betapa mulia nama-Mu, oh Tuhan. Ku angkat hati menyembah. Dengarlah doaku, nyatakan kemuliaan-Mu. Yesus, Engkaulah harapan. Terang-Mu menuntun Tuhan, terang-Mu menuntun dalam kesesakan. Kau yang berikan kekuatan, dengarlah doaku, nyatakan kemuliaan-Mu. Yesus, Engkaulah jawaban. Dengan segenap hatiku berseru, ya Tuhan. Segenap jiwaku percaya padamu. Kuasa nama Yesus yang sanggup memulihkan dan menyembuhkanku. Dengan segenap hatiku berseru, ya Tuhan.
Yesus yang sanggup memulihkan dan menyembuhkanmu. Glory haleluya, tinggi namamu Tuhan. Oh, oh, Kau Raja bertata. Oh, Yesusku. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan namamu Allah. Kami sembah Kau Rajaku. Sukacitaku penuh atasmu Tuhan, atasmu Raja. Allah yang termanis Tuhan dalam kehidupan kami. Kau Allah yang termanis Tuhan. Biarkan musik mengalun dengan lembut. Mari angkat pujianmu hari ini. Saya mau ngajak beberapa orang untuk beriman hari ini. Meskipun keadaan sedang menghimpit kita, saya mau mengundang untuk jemaat bersepakat bersama dengan saya. Tuhan, kami gak akan pernah selesai ya Tuhan sebelum kami merasa terpenuhi di dalam Kau. Biarkan ibadah hari ini ya Tuhan benar-benar memenuhi anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami percaya tidak ada ruang dan waktu di tengah kami ya Tuhan, tapi kuasa-Mu yang memenuhi kami Tuhan. Kami mau Kau Tuhan Allah yang memenuhi kami Tuhan. Kami mau Kau Tuhan Allah yang terus menjamah anak-anak-Mu, terus menguatkan anak-anak-Mu Tuhan. Karena hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami kuat Tuhan. Karena hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan kami berkuasa ya Tuhan. Oh Yesus. Kami muliakan Kau, Rajaku.
Biar Engkau yang semakin besar ya Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami semakin kecil ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan Allah kami dan kami hanya umat-Mu Tuhan. Bahwa anak-anak-Mu itu untuk kuat ya Tuhan menghadapi segala musim pencobaan dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan Allah yang berjanji tidak akan pernah melepaskan kami ya Tuhan. Apapun keadaannya. Kami percaya berikan firman-Mu ya Tuhan. Berikan urapan-Mu ya Tuhan. Terus melawat kami. Terus menjamah kami Tuhan. Ini isi hati kami ya Tuhan, kami akan mulai ibadah hari ini. Dari awal pertengahan kami minta Engkau Tuhan Allah yang sertai ya Tuhan. Biar kami duduk diam di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Dan kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Amin. Mari bangkit berdiri kita puji dan bersama pujian. Terus memuji nama-Mu Tuhan. Terasa sejuk menyegarkan.
tutur katamu. Terangin jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah. Ku berjalan di dalam untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di siang dan malam. Ku berjalan di dalamnya. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Saat ku sendiri, tiada seorang yang berhati seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang melangkahku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Aku sendiri, tiada seorang yang memperhatikanku. Yes Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah Ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegang, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai kuat yang melangkahku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, sehingga kami masih bisa menikmati indahnya hari ini Tuhan. Kami masih bisa beribadah, kami bisa membawa syukur kami, membawa setiap pujian kami bagi Tuhan. Mari Tuhan yang bertata di atas setiap pujian kami, di atas setiap penyembahan kami. Dan mari Bapa, Engkau jamah hati kami, lawat hati kami Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarkan hati kami Engkau menjamahnya, melembutkannya Tuhan. Sehingga ketika benih firman ini ditaburkan, boleh berakar, bertumbuh, berbuah dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang memberkati banyak orang Tuhan melalui kehadiran kami Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman juga Tuhan urapi, Tuhan pakai sebagai alat-Mu Tuhan untuk Engkau nyatakan apa yang ingin Engkau sampaikan bagi kami pada
siang hari ini Tuhan, pada hari ini Tuhan dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom. Oke, hari ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema menghidupi keselamatan. Kalau tema bulan ini sendiri adalah Allah yang menyelamatkan ya. Nah, hari ini ketika kita sudah melewati Paskah, kita sudah melewati merayakan kebangkitan Kristus. Artinya kita tahu bahwa kebangkitan Kristus itu telah mengalahkan maut, kebangkitan Kristus itu telah membebaskan kita dari dosa, dan kebangkitan Kristus itu memberikan harapan baru bagi kita untuk menghidupi kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, pertanyaan selanjutnya, setelah kita menerima keselamatan yang kita terima itu, so what? Terus gimana? Terus apa yang harus kita lakukan dengan keselamatan yang kita terima? Saudara-saudara yang kekasih, Alkitab selalu menyatakan bahwa ada perbandingan secara kontras, perbedaan antara orang percaya dan orang yang hidup di luar dari iman percaya mereka. Orang percaya selalu digambarkan dengan mengenakan manusia baru dan hidup di dalam proses untuk menghidupi kehidupannya sebagai orang percaya di dalam iman yang telah dia terima, dalam mengenakan manusia baru dalam hidupnya. Sedangkan kalau seandainya berbicara dengan orang-orang yang di luar dari orang-orang percaya, itu menggambarkan bagaimana mereka hidup dengan hawa nafsu, mereka hidup dengan kehidupan yang lama, mereka masih hidup dengan kehidupan yang dibawa waktu mereka masih dalam keadaan berdosa itu ya, dalam hidup mereka. Nah, bagaimana kita sebagai orang percaya untuk menghidupi keselamatan yang telah kita terima di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Untuk itu saya ajak kita untuk membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-14 ya. Nanti kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayatnya yang genap dan saudara-saudara akan baca ayat yang ganjil dan kita akan baca bergantian. Oke. 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang keempat. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Ayat 15. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Haleluya. Ayat pokoknya ayat 13 ayat 14 ini ya, saya akan baca bagi kita semua.
Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Nah, saudara-saudara, Paulus ini adalah seorang yang cukup fenomenal ya, dan cukup kontroversi gitu ya. Sampai hari ini pun masih banyak juga orang yang menyerang kerasulan Paulus gitu ya, di dalam diskusi-diskusi terkait dengan iman begitu. Tapi kita harus melihat sebuah fenomena yang cukup unik dari seorang Paulus. Dan fenomena yang cukup unik dari seorang Paulus ini dalam kehidupannya, dia tidak hanya mengemban itu untuk dirinya sendiri, tetapi dia membagikan itu kepada orang-orang yang telah dimuridkannya, orang-orang yang telah diberitakan Injil kepada mereka. Paulus membagikan itu, mendelegasikan itu kepada mereka juga. Dan hari ini kita mendengar dan kita membaca bersama-sama Paulus mendelegasikan imannya, mendelegasikan kerja kerasnya, mendelegasikan panggilannya, keyakinannya terkait Injil kepada Timotius yang adalah anak kesayangannya, ya, orang percaya yang diselamatkan oleh karena pemberitaan oleh Paulus. Nah, kalau kita mau lihat di dalam 2 Timotius ini adalah surat di mana Paulus menuliskannya di masa-masa akhirnya Rasul Paulus yang akan dieksekusi mati. Gitu ya. Jadi saat ini Paulus adalah seorang tahanan di Roma yang menantikan kematiannya, dieksekusi mati, dan ditinggalkan oleh banyak orang yang pernah mengikuti dia. Jadi ibaratnya sama seperti Yesus ketika ditangkap dan banyak orang yang pergi meninggalkannya, Paulus pun juga mengalami hal yang demikian. Di masa-masa akhir ketika dia mau dieksekusi mati, banyak yang pergi meninggalkan dia. Nah, kemudian dia memohon supaya orang-orang yang bersama-sama dengan dia, teman sekerjanya, untuk tetap setia pada kebenaran Injil. Dan datang secepatnya untuk bersama-sama dengan dia, menemani dia sementara hari-hari terakhirnya berada di bumi ini, gitu ya. Jadi surat ini penuh dengan ada isi curhatannya Paulus dan juga ada isi nasihatnya Paulus kepada Timotius. Jadi kalau kita mau melihat bagaimana gambaran Rasul Paulus untuk menghadapi kematian di masa akhir hidupnya, 2 Timotius inilah berisikan bagaimana pergumulan Rasul Paulus dan bagaimana hatinya Rasul Paulus sebagai orang yang telah diselamatkan karena kasih karunia dalam mau mengakhiri hidupnya di dunia ini, gitu ya. Jadi dia memohon supaya orang-orang yang percaya, orang-orang yang telah menerima Injil, untuk mereka tetap setia kepada Injil sebagaimana Rasul Paulus setia kepada Injil ketika dia berada dalam penderitaan. Kemudian dia memohon supaya ada yang datang dan juga bisa bersama-sama dengan dia sampai pada hari akhirnya, gitu ya. Jadi ini adalah salah satu yang paling menyedihkan di dalam kehidupan Paulus, gitu ya. Kalau kita mau buat jadi film di dalam surat 2 Timotius ini, maka kita bisa melihat gambaran bagaimana penderitaannya Rasul Paulus, pergumulannya Rasul Paulus untuk menghadapi kematiannya, gitu ya. Jadi ini adalah salah satu saat yang paling menyedihkan dalam kehidupan Rasul Paulus. Dia berada dalam penjara di Roma, tanpa harapan akan bebas lagi. Dia sedang menderita karena Injil yang begitu dicintainya dan yang untuknya dia sebentar lagi akan mati. Nah, pada saat ini juga dia dan Injilnya ditinggalkan oleh banyak orang yang pernah mengikuti dia. Tapi lihatlah ini, walaupun di dalam keadaan yang demikian, di dalam penderitaan yang Paulus alami, ketika dia berada di masa akhir hidupnya di dalam 2 Timotius ini, sekalipun menghadapi pencobaan yang begitu berat yang dia alami pada saat itu, Paulus tetap beriman kepada Allah. Paulus tidak meninggalkan Allah. Karena Paulus tahu bahwa di dalam Tuhan tidak ada ketakutan. Sehingga Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa roh yang ada di dalam diri kamu itu bukanlah roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Untuk itu janganlah malu untuk memberitakan Injil. Janganlah malu untuk memberitakan Yesus. Jangan membalulah untuk memberitakan Sang Juru Selamat di dalam dunia ini. Bagaimana seorang yang akan mengalami eksekusi mati, bagaimana seorang yang ditangkap karena pemberitaannya itu tetap mau menyampaikan itu, mendelegasikan itu kepada orang yang dikasihinya,
dengan resiko bahwa orang tersebut pun juga akan mengalami hal yang sama seperti yang dia alami. Saudara, kita nggak akan menemukan ini di dalam dunia ini seperti begini. Bahkan mungkin banyak orang juga ya, sebagai seorang pendeta mengalami penderitaan ketika anaknya dibesarkan gitu ya. Jangan jadi pendeta, susah hidup jadi pendeta. Kamu hiduplah sekolah tinggi-tinggi, sekolah yang baik lah, biar kamu bisa hidup senang, hidup bahagia begitu. Sungguh kontras, berbeda sekali dengan bagaimana Rasul Paulus mendidik anak rohaninya untuk menjadi orang percaya, untuk mendelegasikan tugas yang harus dijalankan gitu ya. Artinya iman yang dimiliki oleh Paulus adalah iman yang berbeda. Iman yang dimiliki oleh Paulus adalah iman yang luar biasa hebatnya. Dan harusnya orang-orang percaya memiliki hidup yang demikian. Kenapa begitu? Karena Rasul Paulus mendelegasikan itu kepada Timotius, supaya Timotius juga memiliki iman yang sama, kerja keras yang sama, pengorbanan yang sama, keberanian yang sama, menghadapi resiko yang sama seperti Rasul Paulus alami. Zaman sekarang kita jarang sekali menemukan hal-hal yang demikian. Zaman sekarang kita jarang sekali menemukan orang-orang yang memiliki iman yang besar, yang tulus, iman yang luar biasa sama seperti Rasul Paulus ini. Semua kita melakukan segala sesuatu cenderungnya banyak berlatar belakangan dengan kepentingan-kepentingan pribadi yang kita bawa ketika kita datang melayani Tuhan. Tetapi ketika kita mau melayani Tuhan, Rasul Paulus mengajarkan bahwa segala sesuatu kepentingan pribadi kita itu perlu ditanggalkan, perlu dilepaskan. Jangan pernah kita bawa itu dalam kehidupan kita. Nah, terus akhirnya bagaimana dengan kita sebagai orang percaya yang hidup di zaman ini? Bagaimanakah kita dapat menghidupi keselamatan yang telah diberikan Allah bagi kita? Bagaimana kita harus menghidupinya? Toh kita juga butuh makan, toh kita juga butuh rasa aman, toh kita juga butuh pengakuan, toh kita juga butuh rasa nyaman dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagaimana hal-hal itu harus terpenuhi ketika kita hidup sebagai orang percaya. Nah, perhatikan ini. Ada beberapa poin penting yang Rasul Paulus berikan dan menaruh itu di dalam dirinya Timotius ketika Rasul Paulus menuliskan suratnya yang kedua ini kepada Timotius. Nah, yang pertama itu adalah Timotius ini adalah seorang yang memiliki iman yang tulus, ikhlas. Sebagai orang percaya kita harus memiliki iman yang tulus, ikhlas ketika kita mengikuti Kristus dalam kehidupan kita. Makanya Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, mengakui itu di hadapan Timotius di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-6 tadi kita baca. Alkitab berkata begini, sebab aku teringat akan imanmu. Paulus di dalam penderitaannya, Paulus di masa akhir-akhir hidupnya teringat akan imannya. Siapa? Timotius yang apa? Yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Kemudian ayatnya yang ke-6 Paulus mengatakan, karena iman itu yang tulus ikhlas itu yang Paulus lihat di dalam dirinya Timotius. Karena itu, iman yang tulus itu aku peringatkan kepadamu. Aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tangan atasku. Ini hal yang luar biasa. Paulus melihat imannya Timotius yang tulus ikhlas yang dia dapat ditemukan dari neneknya Lois dan ibunya Eunike dalam hidupnya. Dan Paulus percaya itu ada di dalam diri Timotius. Perhatikan ini. Paulus tidak menyuruh untuk Timotius bersembunyi. Paulus tidak menyuruh Timotius untuk pergi melarikan diri. Paulus tidak menyuruh Timotius untuk membuat siasat supaya dia selamat dari kehidupannya, karena pada zaman itu gereja mula-mula mengalami penganiayaan yang luar biasa. Tapi perhatikan ini. Karena kamu punya iman yang tulus, karena kamu punya iman yang ikhlas, kobarkanlah karunia yang ada dalam dirimu. Perhatikan ini baik-baik. Kalau kita punya iman yang benar di hadapan Tuhan, iman yang tulus di hadapan Tuhan, iman yang ikhlas di hadapan Tuhan, kobarkanlah karunia yang kita punya, talenta yang kita punya,
kemampuan yang kita punya, skill yang kita punya. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Untuk apa? Untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. Untuk apa? Tidak malu memberitakan firman kepada orang lain. Tidak malu memberitakan Yesus kepada orang lain. Jadi kalau kita mau jadi orang percaya yang hidup di tengah-tengah dunia ini, di zaman ini, mari kita belajar untuk memiliki iman yang tulus ikhlas. Dan karena kita memiliki iman yang tulus ikhlas, jangan memadamkan karunia yang kita punya. Tapi kobarkanlah karunia yang telah kita punya atas diri kita. Nah, iman yang tulus ikhlas itu maksudnya apa? Apa yang dimaksud dengan iman yang tulus ikhlas? Nah, iman yang tulus ikhlas yaitu iman yang murni. Iman yang tidak bercampur dengan kekhawatiran. Iman yang tidak bercampur dengan kecurigaan atau ketidakpercayaan kepada Allah. Iman yang tidak meragukan Allah. Perhatikan ini ya, kalau teman-teman baca tadi di ayatnya yang ke-10 sampai ayat yang ke-12, maka kita menemukan sebuah paradoks. Sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan menetapkan hidup yang tidak dapat binasa. Ayat 11, untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakan kepadaku hingga hari Tuhan. Perhatikan baik-baik ini. Dia yakin bahwa Tuhan berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakan kepada dia. Paulus yakin itu. Tapi perhatikan di ayat sebelum ini. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Jadi di dalam penderitaannya, dia masih bisa berkata bahwa Allah memelihara hidupnya. Lebih unik lagi, di ayat sebelumnya. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah karena aku seorang hukuman, karena dia melainkan ikutlah menderita bagi Injil oleh kekuatan Allah. Perhatikan ini ya, Paulus mengatakan ini, bersaksi tentang Tuhan, jangan malu karena Paulus yang adalah seorang hukuman, kemudian ikutlah menderita bagi Injil oleh kekuatan Allah, dan perhatikan di ayat bawah, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Menderita dalam Injilnya, tetapi dia yang menyelamatkan. Bagaimana kita bisa menderita, tapi kita juga bisa mendapatkan, diselamatkan oleh Allah. Saudara, ini bukan berbicara terkait dengan apa yang sementara ini kita hidup dalam dunia ini. Paradoks ini bisa kita pilah dan kita bedakan dengan memahami bahwa penderitaan yang kita alami dalam dunia ini adalah penderitaan yang memang harus kita terima sebagai orang percaya. Tapi perhatikan ini, penderitaan yang kita alami itu, kita harus tahu bahwa kita mampu melakukan itu oleh kekuatan Allah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, semuanya itu dapat kita lakukan apabila kita memiliki iman yang sama seperti Timotius. Memiliki iman yang tulus, iman yang murni, iman yang tidak bercampur dengan keraguan akan kekuatan Allah yang memelihara hidup kita. Iman yang murni yang tidak bercampur dengan kecurigaan terhadap Allah sendiri. Iman yang murni yang tidak bercampur dengan kekhawatiran terkait dengan bagaimana saya hidup, bagaimana saya akan menjalani kehidupan, bagaimana tantangan ke depan, bagaimana persoalan yang akan saya hadapi ke depan. Iman yang murni yang tulus ikhlas. Nah, apa yang menjadi istimewa dengan iman yang tulus ikhlas ini, saudaraku yang kekasih? Adalah tidak ada kemunafikan. Maksudnya apa tuh Pak? Tidak ada kemunafikan. Ya artinya kita melayani Tuhan ya bukan karena supaya kita mendapatkan keuntungan. Kita melayani Tuhan dengan semua resiko yang harus kita hadapi. Paulus menuliskan surat ini di masa akhir hidupnya dengan dia menyadari bahwa waktunya sudah sangat singkat. Tapi dia tidak mengendorkan imannya. Banyak orang di hadapan A memiliki sikap yang berbeda,
di hadapan B memiliki sikap yang berbeda. Bagi saya itu bukan iman yang tulus, bukan iman yang ikhlas. Simpel, sederhana. Sama seperti para pelayan, para hamba Tuhan, aktif ke gereja, melakukan ibadah, tetapi selepas melakukan ibadah, setelah pulang dari gereja, hidupnya enggak karuan. Itu bukan iman yang benar. Itu bukan iman yang tulus, ikhlas. Iman yang benar bagaimana ketika Anda di gereja dan juga bagaimana Anda berada di tempat lingkungan Anda berada. Baik di rumah, pergaulan maupun tempat kerja. Itulah iman yang tulus, benar. Iman yang terlihat dalam setiap aspek dalam hidup kita. Apapun itu. Ketika ujian mau UTBK gitu ya. Enggak nyontek, mempersiapkan dengan baik, ujian dengan baik gitu. Ini aktif gereja, aktif pelayanan, cari kunci jawaban. Enggak begitu. Kita hidup iman yang tulus, ikhlas itu iman yang murni. Apa yang di depan, apa yang di belakang itu sama dalam hidup kita. Loh Pak, emangnya kan iman harus memang begitu. Iman yang benar kan memang begitu Pak. Lah iya benar, iya memang benar. Tapi kenyataannya jarang sekali kita memiliki imannya. Kita tahu teorinya, tapi prakteknya kita cenderung sekali tidak melakukan. Nah, hari ini saya ingin mengatakan bagi kita nasihat Paulus kepada Timotius ketika di masa akhir hidupnya. Bagaimana hidup sebagai orang percaya. Hidup di dalam keselamatan yang telah dia terima. Hiduplah dengan iman yang tulus, ikhlas itu. Karena itu jangan padamkan karunia yang telah kita punya. Kobarkanlah karunia itu dimanapun kita berada. Baik di sekolah, baik di tempat pekerjaan, baik di dalam kehidupan rumah tangga, baik di dalam usaha, baik di dalam pelayanan. Kobarkanlah iman itu. Kobarkanlah karunia itu yang telah kita punya itu. Sehingga kita tidak malu untuk menyatakan Kristus. Kita tidak malu untuk menyatakan kebenaran bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Inilah cara yang pertama ketika kita hidup di dalam keselamatan yang telah kita terima. Nah, yang kedua adalah berpegang kepada ajaran yang sehat. Di dalam ayat yang ke-13, Paulus mengatakan kepada Timotius, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Nah, ajaran yang sehat adalah pernyataan asli yang mendasar dari Kristus dan para rasul yang diajarkan Paulus kepada Timotius. Timotius harus memegang teguh kebenaran ini dalam iman dan kasih akan Yesus Kristus yang tidak berpaling daripadanya untuk atau berkompromi walaupun berarti penderitaan, penolakan dan penghinaan. Saudara, kita pernah mendengar kisah ketika jemaat dari Yerusalem datang ke Galatia gitu ya. Kemudian melihat ada beberapa jemaat yang makan bersama-sama dengan orang-orang bukan Yunani, bukan Yahudi, dan mereka menganggap bahwa itu adalah sebuah hal yang tidak benar. Sehingga akhirnya terjadi sedikit konflik dan menjadi masalah. Dan perhatikan ini, apa yang Paulus katakan kepada mereka. Paulus menegur keras mereka bahwa kita hanya diselamatkan oleh Injil Kristus. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena tradisi kita. Jadi jangan sampai karena perbuatan kita, karena tradisi kita, karena kelakuan kita, akhirnya kita menghambat orang-orang bisa bertemu dengan Kristus. Kita menghambat orang-orang untuk menerima kasih karunia Tuhan. Sehingga ajaran yang benar, ajaran yang sehat, yang diberitakan oleh Paulus adalah satu-satunya jalan keselamatan adalah Yesus Kristus. Dan untuk mengikuti Yesus Kristus harus memiliki nilai yang benar di hadapan kita dan di hadapan Tuhan. Yaitu apa? Bagi Paulus, mati adalah keuntungan, hidup adalah untuk Yesus Kristus. Sehingga apapun itu yang menjadi resiko kita ketika kita melayani Tuhan, kita tidak pernah berpaling.
kita tidak pernah berkompromi. Kita tidak pernah meninggalkan iman kita. Kita berpegang teguh kepada pengajarannya yang benar gitu ya. Nah, dewasa ini dalam beberapa komunitas populer menekankan pengalaman, lebih banyak berbicara terkait pengalaman daripada inti pelayanan, sehingga akhirnya menjadi batu sandungan. Misalkan lebih mengajar berbicara terkait dengan karunia, sehingga mengklasifikasikan kamu nggak punya karunia, kamu kurang rohani gitu ya. Kamunya begini, kamunya begitu gitu ya. Sehingga apa yang terdampak, orang yang merasa tidak memiliki karunia merasa kecil hati. Orang yang tidak memiliki karunia akhirnya pergi meninggalkan komunitas karena merasa dia tidak mendapatkan karunia. Dan akhirnya apa? Orang-orang berlomba-lomba bukan mengejar Yesus, bukan berlomba-lomba untuk mengenal Yesus lebih dalam, mengenal Injil lebih dalam, mengenal keselamatannya lebih dalam, tapi orang berlomba-lomba untuk mengejar karunia-karunia. Orang-orang hanya berlomba-lomba mengejar berkat. Orang-orang hanya berlomba-lomba untuk mengejar, memuaskan hawa nafsu dunianya sebenarnya yang terselubung di dalam embel-embel kerohanian dalam hidupnya. Sehingga kebenaran yang sejati itu menjadi sirna. Nah, kita nggak boleh begitu. Ajaran yang sehat adalah ajaran yang benar-benar berlandaskan kepada kebenaran firman Tuhan. Ajaran yang dimana Yesus ajarkan bagaimana kita hidup sebagai orang percaya. Ajaran yang bagaimana diteladankan oleh Yesus, para rasul dan juga bapak-bapak gereja yang telah diberikan kepada kita sebagai contoh. Itulah ajaran yang sehat. Ketika Yesus harus menderita, bagaimana mungkin kita mau berharap supaya kita mendapatkan kekayaan yang luar biasa, bahkan mungkin bisa lebih kaya dari Bill Gates gitu ya. Anak raja gitu ya. Loh, alasannya kan begitu. Memahami saya anak raja, saya harus diberkati. Kalau saya nggak diberkati, berarti iman saya salah. Itu pengajaran yang salah, itu pengajaran yang keliru. Tidak begitu. Yesus perjalanan kemana-mana pelayanan dia naik jalan kaki. Jarang sekali baru dia naik keledai. Itu pun karena di satu ketika dia mau masuk Yeriko aja. Karena ada sambutan besar daripada orang-orang kaum marginal pada saat itu. Untuk melambangkan, menggenapi nubuatan yang telah diberikan. Maka dia masuk dengan keledai sebagai bukti penggenapan. Selebihnya itu dia hidup dengan sederhana kok. Yesus sudah jalan dari satu kota yang lain untuk pelayanan, menyatakan kebenaran, menyatakan, membawa berita Injil keselamatan bagi orang-orang yang lain. Supaya mereka bisa hidup dan bahagia gitu ya, supaya mereka bisa dapat diselamatkan. Tapi kita kok berlomba-lomba untuk mengumpulkan kekayaan. Ngukur iman kita adalah sejauh mana kita mengenal Kristus dan kebenarannya. Bukan seberapa banyak engkau diberkati, bukan seberapa banyak engkau mendapatkan karunia, tapi seberapa banyak, seberapa dalam engkau mengenal Yesus. Makanya Paulus menasihati Timotius supaya jangan malu untuk memberitakan Yesus, sekalipun resikonya akan sama seperti Paulus. Paulus mengatakan ini karena sebentar lagi dia akan dieksekusi, dia dipenggal di Roma. Dan dia menyampaikan hal ini kepada Timotius. Dan apa yang dia sampaikan kepada Timotius? Jangan malu. Kenapa? Karena oleh kekuatan Allah kita mampu untuk menyatakan itu. Nah, menghidupi kebenaran, menghidupi keselamatan yang kita terima, kita harus memiliki iman yang tulus ikhlas. Kemudian kita harus memiliki pemahaman yang benar. Dengan cara apa? Berpegang kepada ajaran yang sehat. Sekarang banyak sekali pengajaran-pengajaran yang kita sulit untuk memfilter gitu ya. Kalau apalagi dengan tantangan harus gereja online gitu. Saudara, gereja online itu baik. Tetapi di mana-mana hal yang baik tentu pasti memiliki risiko yang besar. Saudara mau investasi gitu ya. Semakin mau mendapatkan keuntungan yang besar, maka semakin besar risiko yang harus dialami. Gitu kan? Hukumnya begitu. Nah, begitu juga ketika kita menghadapi tantangan zaman untuk menyambut gereja online. Baik, kita bisa mendapatkan keuntungan, memberitakan keselamatan lebih luas, baik benar. Tapi jangan salah,
Kesempatan itu pun juga dimiliki oleh orang-orang yang tidak memiliki iman yang benar untuk menyatakan itu di dunia media sosial. Sehingga ketika kita tidak memiliki landasan yang kuat, kita tidak memiliki pengajaran yang kuat, dasar yang kuat, kita bisa terkecoh karena kita beranggapan bahwa semua gereja sama, semua pelayanan sama. No, saudaraku yang kekasih. Kalau seandainya semua sama, maka tidak akan perpecahan. Perpecahan itu terjadi karena ada ketidaksamaan. Perpecahan itu terjadi karena ada perbedaan. Nah, di dalam dunia online itu akan ada banyak sekali. Berarti ada perbedaan yang banyak sekali yang muncul di situ. Jadi jangan pernah berpikir semua gereja sama. No. Kalau sama tidak akan ada perpecahan. Dan tentu pasti otomatis ada yang benar dan ada yang salah. Nah, bagaimana kita bisa memilah itu? Ketika kita memegang kepada ajaran yang sehat, ajaran yang benar, sehingga kita dapat memilah dengan baik. Jadi kalau saudara mau diberkati dalam pelayanan online, perhatikan baik-baik pengajarannya. Kalau pengajarannya itu melenceng dari firman Tuhan yang telah saudara dapat dan saudara dengar dan saudara pelajari dalam PA maupun dalam khotbah kita hari ini, jangan ngikutin. Sekalipun pendeta yang menyampaikan itu adalah pendeta terkenal, pendeta berkarisma, retorikanya bagus, intonasinya bagus, bisa memikat hati dan sebagainya. Justru itulah yang iblis pakai supaya kita akhirnya telinga kita dimanjakan dan kita bisa meninggalkan ajaran yang sehat. Jangan pernah lengah. Menghidupi keselamatan kita, miliki iman yang tulus ikhlas dan berpeganglah kepada ajaran yang benar. Kemudian yang ketiga adalah terus berjaga-jaga. Paulus mengatakan di ayat selanjutnya, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Orang percaya harus menjaga dan mempertahankan Injil yang dipercayakan kepada mereka sekalipun dalam masa banyak orang yang meninggalkan iman mereka. Saudara, satu quote yang cukup indah, yang cukup menarik untuk menyadari bahwa kita mulai mengalami kemunduran adalah ketika kita mulai merasa nyaman. Kenyamanan adalah langkah pertama dari sebuah kemunduran. Ya. Kenapa orang tidak pernah mencapai cita-citanya, tujuannya? Karena dia sudah merasa nyaman dengan posisinya pada saat ini. Sehingganya impiannya, idealismenya ditinggalkan karena saat ini dia sudah merasa nyaman. Dan akhirnya mimpi itu menjadi sirna. Untuk itu dalam hal-hal tertentu kita perlu untuk meninggalkan rasa nyaman. Untuk hal-hal tertentu kita harus berani untuk mengambil resiko. Tentu dengan berjaga-jaga. Nah, gereja yang tidak berjaga-jaga akan terlena. Dua contoh yang Alkitab gambarkan bagi kita yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah ketika Tuhan Yesus berdoa di atas bukit. Ketika Tuhan Yesus balik dan melihat murid-muridnya yang tertidur, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus menegur mereka, tidak bisakah engkau berjaga-jaga dengan aku cuma 1 jam saja? Secara logika kita berpikir, mereka menemani Tuhan Yesus pelayanan pagi, siang, sore, malam, menyiapkan secara teknis, ngangkat-ngangkat mungkin gitu ya. Zaman sekarang kalau pelayanan kan ngangkat-ngangkat gitu ya, capek, ya tidurlah gitu kan. Tapi Tuhan bilang jangan. Makna teologisnya apa? Kita harus senantiasa berjaga-jaga. Contoh kedua adalah bagaimana ketika Daud jatuh di dalam perzinahannya dengan Betseba. Adalah ketika semua prajuritnya berperang, raja sementara duduk di atas atap istana, menikmati senja yang menyingsing, sambil tidak sengaja melihat wanita cantik yang sementara mandi. Karena situasi yang nyaman membuat kita tidak berjaga-jaga.
Untuk itu kita harus senantiasa berjaga-jaga. Sekalipun kita menjadi gereja yang diukur secara dunia, gereja yang besar. Apa toh kebutuhan gereja sebenarnya? Kalau kita mau mengukur secara dunia, gedung, jemaat, fasilitas. Kalau itu semua sudah kita punya, terus selesai di situ. Semakin engkau diberkati, harusnya semakin banyak orang mendengar Injil. Semakin engkau gerejamu diberkati, harusnya semakin banyak orang bertemu dengan Kristus. Karena berkat adalah sarana untuk kita menjangkau jiwa-jiwa. Tapi kalau engkau diberkati, gerejamu diberkati, yang berkembang itu bukan jemaatmu, bukan jiwa-jiwa, tapi yang berkembang itu adalah perutmu, dompetmu, rumahmu, kendaraan pribadimu, maka patut dicurigai. Apakah kita sudah berjaga-jaga atau tidak? Dan itu yang terjadi, saudaraku yang kekasih. Kenyamanan langkah pertama dari sebuah kemunduran. Jadi harus berjaga-jaga senantiasa. Makanya Paulus ngomong sama Timotius, peliharalah. Artinya bagaimana sesuatu itu bisa menjadi awet. Karena dirawat, dijaga baik-baik. Kalau kita nggak rawat, kita nggak jaga, sesuatu itu akan hancur. Sesuatu itu akan tidak awet, sesuatu itu akan cepat rusak. Begitu juga dengan iman yang tulus, yang ikhlas, yang dimiliki oleh Timotius ini. Kalau dia nggak berjaga-jaga, dia nggak memelihara itu dalam hidupnya, maka iman yang awalnya tulus itu, iman yang awalnya ikhlas itu, ketika berkompromi, maka terhamiri dengan ragi dunia ini. Sehingga akhirnya ketulusannya itu bisa dapat berubah. Nah, bagaimana kita bisa hidup di dalam keselamatan kita, saudaraku yang kekasih? Ketika kita berjaga-jaga, maka kita sebagai orang percaya, kita harus mempertahankannya terhadap serangan sambil menantang diri kita sebagai gereja jikalau dicobai dengan mengesampingkan kebenarannya. Jadi ketika kita diperhadapkan antara kebenaran dan berkat gitu ya, dalam tanda petik, disitulah ujian yang sebenarnya. Apakah kita mau mempertahankan kebenaran atau kita mau menukarnya dengan berkat yang dapat kita terima? Sehingga akhirnya kebenaran itu menjadi sirna, menjadi pudar dalam hidup kita. Nah, kita harus menyadari itu, mempertahankannya terus sambil menantang diri kita sebagai gereja Tuhan, sehingga kita ketika dicobai antara kebenaran dan berkat, kita tentu akan hidup di dalam kebenaran. Tidak menjual berkat itu, tidak menjual kebenaran itu dengan berkat yang kita terima. Nah, memelihara iman yang indah itu harus dilakukan dengan pertolongan Roh Kudus. Makanya Rasul Paulus mengatakan bahwa peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh siapa? Oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Jadi kita tidak berjalan sendiri, kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan yang memelihara hidup kita. Memelihara iman yang indah ini harus dilakukan dengan pertolongan Roh Kudus dalam hidup kita. Hidup bergantung dengan Tuhan, hidup akrab dengan Tuhan, hidup karib dengan Tuhan. Saudara perhatikan, Henokh tidak menikmati kematian dan bisa bersama-sama dengan Tuhan, diangkat ke surga. Karena apa? Alkitab mencatat karena dia adalah orang yang hidup bergaul karib dengan Tuhan. Bagaimana kita dapat berjaga-jaga kalau kita tidak pernah bergaul karib dengan Tuhan? Tidak akan pernah bisa kita berjaga-jaga. Kita hanya bisa berjaga-jaga kalau kita bergaul karib dengan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Untuk itu jangan pernah meninggalkan persekutuan pribadimu dengan Tuhan. Kalau hari-hari ini mungkin kita belum punya persekutuan pribadi dengan Tuhan, bangun itu dalam hidup kita untuk memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Hidup bergantung dengan Tuhan, hidup intim dengan Tuhan, hidup menyembah Tuhan, hidup mendekat dengan Tuhan setiap waktu, setiap saat. Kenapa? Karena kita hanya mampu berjaga-jaga, bertahan dari serangan iblis ketika Roh Kudus memberikan kekuatan bagi kita untuk kita ada. Tapi kalau kita tidak mau, maka tidak akan pernah bisa. Ada sebuah ilustrasi sebagai penutup yang bisa kita pelajari bersama-sama. Ada cerita seorang pendeta dan penjual sabun, gitu kan? Mereka sementara berjalan dan kebetulan mereka adalah sahabat dari kecil. Nah,
Seorang penjual sabun ini kebetulan bukan orang percaya dan pendeta ini tentu sebagai orang percaya. Ketika mereka berjalan di sebuah daerah, penjual sabun ini bertanya kepada dia, "Bro, sebuah paradoks ya," dia bilang gitu, memulai percakapannya. "Kamu bekerja keras untuk memberitakan Injil, tapi kok kejahatan semakin banyak juga timbul gitu ya." Terus pendeta ini diam, gitu kan. Kemudian sementara berjalan, dia melihat ada seorang anak kecil yang bermain di tengah-tengah lumpur gitu ya. Kemudian dia ngomong sama temannya ini. Pendeta ngomong ke si tukang jual sabun, "Bro, kamu juga ya, paradoks juga ya. Kamu jualin sabun, tapi masih tuh banyak anak yang kotor itu, penuh dengan lumpur." Si penjual sabun, "Oh jangan salah bro, sabun itu akan berguna ketika itu dipakai." Pendeta langsung jawab begitu, "Begitu juga Injil." Saudara, kita tahu bahwa kita inilah bait Allah dan Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Kita kalau mau berjaga-jaga, ketika kita berikan kesempatan bagi Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Selama kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, pemahaman kita sendiri, dan membiarkan Roh Kudus itu diam saja dalam hidup kita, maka kita akan capek, kita akan lelah, dan akhirnya kita akan jatuh. Tapi ketika kita membuka hati kita dan membiarkan Roh Kudus bekerja, memimpin kita, memberikan kita kekuatan untuk kita menghadapi setiap tantangan yang ada dalam hidup kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang mampu menghadapi itu. Sama seperti Rasul Paulus yang mampu menghadapi akhir masa hidupnya dalam kematiannya dengan memberikan nasihat yang luar biasa kepada Timotius ini. Jadi bagaimana kita sebagai orang percaya yang ada di tengah-tengah dunia saat ini untuk menghidupi keselamatan kita? Yang pertama, milikilah iman yang tulus ikhlas. Yang kedua, berpeganglah kepada ajaran yang sehat. Dan yang ketiga, senantiasa berjaga-jaga. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Dan mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih karunia yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami sungguh percaya anugerah Tuhan melimpah dalam hidup kami. Engkau Allah keselamatan kami. Engkau Allah yang menyelamatkan kami Tuhan. Kami adalah orang-orang percaya yang telah ditebus dengan darah yang mahal. Kami adalah orang-orang percaya yang telah menerima kuasa kebangkitan Kristus, yang telah mematahkan maut, yang telah membayar dosa kami dengan lunas Tuhan, yang telah memberikan pengharapan baru bagi kami untuk hidup sebagai orang percaya Tuhan. Untuk itu Tuhan, hari ini Tuhan kami belajar bagaimana kami dapat hidup, menghidupi keselamatan yang telah kami terima. Untuk itu ajar kami Tuhan untuk memiliki iman yang tulus dan ikhlas. Ajar kami Tuhan untuk berpegang kepada ajaran yang sehat. Dan ajar kami Tuhan untuk senantiasa berjaga-jaga dengan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Mari Bapa, jamah setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Biarkan kami boleh mengerti sehingga kami memiliki iman yang tulus ikhlas. Biar kami boleh mengerti sehingga kami boleh berpegang kepada ajaran yang sehat. Boleh kami mengerti sehingga kami boleh berjaga-jaga senantiasa bersama-sama dengan Roh Kudus di dalam setiap aspek hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biarkan firman Tuhan ini terus menjamah hati kami, memberikan pemahaman bagi kami, memberikan kekuatan bagi kami, dan menuntun kami untuk menapakkan kaki kami ketika kami berada dalam pekerjaan, sekolah, rumah tangga kami, keluarga kami, maupun di dalam setiap usaha kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali ikut beribadah bersama kami di Shine Surabaya. Nah, kita akan mendengarkan warta sepekan karena berhubung masih harus mengikuti protokol kesehatan sehingga beberapa kegiatan harus kita
batasi. Yang pertama, untuk persekutuan doa tetap akan dilakukan pada hari Sabtu jam 7 malam di Shine Center. Kemudian untuk minggu depan kami tetap mengundang jemaat Tuhan untuk beribadah bersama dengan kami. Nah, jika jemaat Tuhan ingin beribadah secara langsung, dapat mengikuti ibadah yang pertama di Shine Center pada pukul 10 pagi. Tetapi jika jemaat Tuhan memiliki halangan atau tidak dapat beribadah secara langsung, tetap kami mengundang jemaat untuk beribadah secara online melalui kanal YouTube Shine Surabaya. Lalu untuk persembahan, jemaat dapat mentransfernya ke rekening gereja yang tertera di layar. Ya, mari tetap semangat, tetap optimis, dan selalu mengikuti protokol kesehatan dengan menjaga jarak, gunakan masker, dan secara rutin mencuci tangan. Ya, mari kita terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan dan menjadi gereja yang mencintai Tuhan dan kasih sesama. Mari jemaat Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Angkat kedua tangan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan ketahuilah bahwa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Kristus Yesus Tuhan, dan persekutuan yang intim, yang indah bersama-sama dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, menjemput kita semua sebagai mempelai-mempelai Kristus nanti di kemudian hari. Kami klaim berkat ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami akan menutup ibadah kami pada hari ini Tuhan dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, silakan duduk kembali dan saya berikan kesempatan bagi kita semua untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan.